menolong para pasien corona tetap bisa mendapatkan hal positif walau dengan mengorbankan nyawa sekalipun. Nah, lalu apa saja hal positif yang dapat mereka peroleh dari pengorbanan mereka tersebut? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Kata Allah di dalam surah Al-Hasyr, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah hari esokmu. Ternyata Masya Allah yang pertama yang didapatkan para tenaga medis ataupun orang-orang yang sampai mengorbankan nyawanya demi kehidupan orang lain, demi kemanfaatan untuk orang lain, yang penting bukan bunuh diri namanya ya, dia demi kemaslahatan umat, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Dia ternyata memikirkan hari esok. Hari esok di dalam ayat ini dimaksud adalah benefit, manfaat positif yang dia dapatkan di hari kiamat kelak. Bagaimana Allah akan membalaskan semuanya menjadi pahala yang berlipat ganda. Wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum, dan janganlah seperti orang-orang yang melupakan dirinya. Melupakan diri itu bukan melupakan nama, melupakan makan, melupakan rumah, enggak. Lupa diri di sini adalah ketika lupa untuk mempersiapkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini, bermanfaatkah kita untuk orang lain, apa yang telah kita korbankan sehingga kita nanti di hari kiamat mendapatkan benefit yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tempat kita capek, dunia ini tempat kita namanya air mata, dunia ini tempat kita berkeringat, di dunia ini tempat kita puasa, di dunia ini tempat kita berusaha, tapi semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di ayat surah An-Najm Allah katakan ayat 39, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan diberi kecuali sesuai dengan usahanya, dan Allah itu membayar usaha seseorang, bukan hasilnya. Ada mungkin dokter yang gagal misalnya, dia gagal menyembuhkan pasiennya, tapi Allah itu melihat usaha. Allah itu membalas usaha seseorang. Ada mungkin di antara kita milenials, mahasiswa, ujian terus ujian, tapi nggak bagus nilainya. Atau manusia itu sesama manusia melihat daripada hasil. Ijazahmu mana? Kamu lulusan mana? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Nggak ada yang menanyakan berapa lama kau kerjakan tesismu, berapa lama kau kerjakan skripsimu. Nggak ada yang menanyakan usaha kita untuk mendapatkan itu. Prosesnya ya Proses itu Ustadz ya. nggak ada. Yang tahu Aca udah jadi artis aja, udah jadi host aja. Nggak ada yang nanyain Aca gimana dulu naik angkot untuk casting, gimana dulu Aca begini-begini segala macam. Tapi Allah menghargai itu semua. Maka yang pertama yang didapatkan hal positifnya adalah ketika seorang garda terdepan, tenaga medis misalnya, kita contoh di zaman sekarang ini, bagaimana mereka telah berusaha ikhtiar sekuat mungkin, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan daripada pahala untuk semua usahanya, bukan hasilnya. Yang kedua adalah waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan satu nyawa berarti dia menyambung seluruh kehidupan manusia, dan ini janji Allah di dalam surah Al-Maidah. Kemudian yang ketiga adalah dalam surah An-Nisa. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih. Allah sudah katakan di dalam Al-Quran bahwasanya orang yang mengemban amanah dan amanah itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka innallaha ni'ma ya'idukum bih. Ini adalah perintah Allah yang sangat bermanfaat bagimu gitu loh. Maka ini adalah perintah Allah yang sangat agung gitu. Jadi kita menjalankan perintah Allah yang sangat agung. Bukankah seorang dokter ketika selesai setelah koas mereka akan disumpah dokter, dan dia menjalankan amanah tersebut, dan itu merupakan adalah hal yang sangat positif di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menjalankan amanah termasuk daripada ni'ma ya'idukum bi, suatu perintah Allah yang sangat agung, suatu perintah Allah yang diberikan kepada manusia, dan manusia yang mampu menjaga amanah tersebut akan Allah balas sebaik-baiknya. Tadi yang pertama Allah katakan
diberikan benefit yang sangat luar biasa. Yang kedua, Allah menilai usaha seseorang. Jadi meskipun gagal ataupun berhasil, Allah akan menilai usaha dan membalas semua usaha tersebut, membayar semua usaha tersebut. Yang ketiga adalah ketika seseorang memenuhi amanahnya, maka dia telah memenuhi perintah Allah yang sangat agung. Maka jazakumullahu khair. Hal positif yang didapatkan ketika meninggal dunia juga ternilai mati syahid. Masya Kenapa? Mati dalam hal berjuang. Oh, bayangin berapa Masya nyawa yang Allah, akan iya. diselamatkan gitu. Dan bahkan sekarang tenaga-tenaga medis pun ikut menguburkan ya Ustadz ya. Iya, Masya Allah. Ya. Sholatkan, Iya mengkafani benar. karena hanya mereka yang tahu prosedur yang iya, benar betul, gitu. Masya Tapi Allah ya. mereka tidak tahu nih lagi di rumah ya, Mm-mm. gimana ibaratnya kesulitannya Iya, para medis itu yang memakai perjuangannya. alat-alat Aduh, ya itu Allah. APD. sampai ada yang Keringatannya, ya keringat. Masya Bahkan katanya Allah. tidak boleh makan, tidak boleh minum ya. Bukan selama tidak boleh, itu. Saat tidak berani. Tidak berani. Tidak berani. Jadi Tidak berani makan, Membuka iya, itu. membuka karena Jadi- katanya bajunya itu cuma satu kali Benar. pakai. Jadi mereka menunggu jam di mana benar-benar sudah selesai melakukan Ada yang sampai 5 kegiatan. sampai 8 jam dia pakai baju Iya. itu. Ya Allah. Masya Allah. Ya luar biasa perjuangan para tenaga medis kita. Mudah-mudahan karena mereka sudah memudahkan bagi rakyat yang sudah terkena corona. Mudah-mudahan mereka juga diberikan kemudahan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ya Ustadz, ini kan tadi kita sudah bahas ya sedikit tentang bagaimana positifnya dari hikmah yang bisa kita ambil dari wabah corona ini. Nah, cuman kan katanya ini bukan hanya manusia saja loh yang mendapatkan dampak positifnya, tapi ternyata bumi juga mendapatkan dampak positif dari wabah corona Bumi ini. lagi istirahat. Masya Allah. Kita akan bahas sesaat lagi. Jadi nggak sekarang Gimana? nih? Ada nggak faedahnya, manfaatnya pada dunia ini, pada bumi ini? Iya. Kita akan bahas Oh sesaat. jadi nggak sekarang ya? Jangan dulu. Oke, baiklah. Ya jamaah yang dirahmati Allah, jangan lupa sekali lagi untuk kita saling mendoakan bagi saudara-saudara kita yang terkena wabah corona. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.